ya. Usikumu ya ma'syaral ikhwani. Udah punya pulpen belum? Punya kertas mana tuh penanya? Ya, nah ini. Usikumu ya. Ya ma'syaral ikhwani, saya wasiatkan kalian, wahai sekalian saudaraku. Alaikumu bi ta'atid dayani, hendaklah kalian taat kepada agama. Ya, taat kepada urusan agama. Iyakum an tu'miru awqatakum. Hati-hati kalian melalaikan waktu kalian. Fatandamu yawman ala ma fatakum, maka kalian akan menyesal. Akan menyesal ala ma fatakum, atas yang ketinggalan. Yang pakai kaki itu apa tuh? Enggak boleh gitu. Fatandamu yawman ala ma fatakum. Kalau kita enggak gunakan waktu, kalau kita menyia-nyiakan waktu, nanti kamu nyesal. Makanya Habib walaupun terlambat tetap belajar, karena seminggu sekali waktu cuma 1 jam sampai Isya, seminggu sekali. Kalau kita tunda itu nasi nyesel, ya. Fatandamu yawman ala ma fatakum, maka kalian akan menyesal satu hari nanti karena luputnya kalian punya waktu, karena tidak ada isi waktu yang benar. Tempatnya ya tempat garunya itu piring atau apa kayak. Ya. Wa inna ma ganimatul insani. Ganimah. Apa arti ganimah? Apa istilah? Rampasan perangnya seorang manusia. Maksudnya barang yang sesuatu berharga bagi seorang manusia itu apa? Syababuhu, waktu muda kalian. Jadi kalau maksud waktu muda ini waktu emas. Kalau kita nggak gunakan dengan benar-benar, ya, nah itu rugi nanti. Ya. Syababuhu wal khusru fit tawani, dan kerugian bagi orang apa? Yang menunda-nunda. Kapan mau jadi baik? Besok. Kapan mau sholat? Ntar. Kapan lagi mau nurut sama orang tua? Nanti. Kapan lagi mau sholat subuh berjamaah? Nanti. Udah tuh, sampai tua-tua akhirnya nggak sholat. Nah itu nggak boleh, ya. Jadi kalau nggak mau menyesal hidup itu dua, tidak boleh nganggur dan tidak boleh menunda-nunda. Dengerin nih, ya. Kalau mau jadi orang baik, mau jadi sukses di dunia sampai akhirat, nggak boleh nganggur. Apa tuh nganggur? Tidak belajar, tidak kerja, itu namanya nganggur. Jadi manusia itu harus dua. Kalau dia kerja, ya nggak apa-apa, alhamdulillah ada kerjaan, ya nggak, cari nafkah, ya nggak. Atau pilihan kedua dia belajar, dia sekolah, dia ngaji. Nah, bukan berarti kalau orang sudah kerja tidak ngaji, salah juga itu. Ya, hidup ini cuma cari apa? Nunggu mati. Jadi hidup kalau mau makmur, mau kaya, mau sehat, ya, mau urusan dunianya benar, apa? Ibadah yang benar dan taklim. Tapi ibadahnya sesuai ilmu. Ilmu ibadah, ilmu ibadah, dengerin. Ya, ilmu ibadah dan ilmu dan ibadah itu jangan ditinggal. Sini. Ini supaya barokah ini, ya, supaya habis. Nah, udah masuk aja pakai ini yang anda punya. Nah, ya. Ma'asana ta'atil syubani fas'au littaqwallahi ya ikhwani. Maka alangkah bagusnya, ya, ketaatan di masa muda. Jadi kalau ketaatan yang paling bagus kapan? Udah tua apa masih muda? Dari masih muda udah taat, sholat nggak tinggal, ngaji nggak tinggal. Dengerin, lihatin sini, lihat sini, lihat sini, ya. Nah itu. Nanti kita mulai artiin yang benar supaya kalian juga tahu terjemahnya. Tapi saya pengen belajar kalian itu menulis. Setiap belajar bahasa Arab ditulis. Kamu tuh yang udah besar-besar, ada buku,
pegang, ada pena. Ini kata ghanimah artinya apa? Rampasan perang. Tulis pakai bahasa Indonesianya, satu kata dapat. Al-insan, manusia, tulis manusia. Syabab, masa muda. Syabab itu masa muda. Syabab muda. Syababul yaum rijalu gadan. Pemuda hari ini, pemimpin esok hari. Nah, sekarang nih lagi pilkada nih. Nah, dulunya masih muda nggak? Dulunya para muda, sekarang udah pada tua. Udah calon pemimpin, udah tinggal dipilih yang mana yang bagus. Nah, lihat ya. Apa kalau cara pemimpin apa? Lihat 3. Ya. Sirah, sarirah, apa? Sirah, sarirah, sama surah. Surah itu bentuk rupanya. Wah, masya Allah ganteng. Ya enggak? Surah itu nanya. Ya enggak? Cakap, fisiknya bagus, tidak cacat. Nah, itu namanya surah. Ya enggak? Cari yang bagus. Kalau ada laki perempuan pilih laki-laki. Ya. Yang kedua, sirah. Track record. Tahu track record? Latar belakangnya dia. Apa latar belakangnya? Oh, agamanya Islam. Yang kedua, pinter ngaji. Terus sholatnya 5 waktu bagus. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sayang sama anak, sayang sama istri. Ya enggak? Itu namanya sirah, track record, latar belakang. Cari yang itu yang bagus. Ya, akhlaknya bagus. Apalagi ini hafal Quran. Oh ya. Jadi kalau ada muslim sama muslim, pilih yang mana? Mana muslim yang lebih alim? Mana lebih ilmu agamanya lebih tinggi? Mana? Ini tidak alim, ini alim, pilih yang alim. Dua-duanya alim. Mana yang lebih akhlaknya lebih bagus? Ini alim, ini alim. Tapi ini akhlaknya lebih bagus daripada yang alim yang ini. Maka yang alim, yang akhlaknya bagus. Itu cara memilih pemimpin, seleksi. Ya, itu. Ya, semoga Allah kasih pemimpin yang baik sama kita. Ya. Pemimpin itu tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya baik, biasanya dikasih pemimpin yang baik. Kalau masyarakatnya buruk mentalnya, bisa disuap, bisa nah itu dapat pilihan, dapat pemimpinnya pemimpin hasil suap. Ya enggak? Jadi jangan aneh gitu. Oh, ini kenapa pemimpinnya nggak baik? Kita mengaca, harus bercermin masyarakatnya benar nggak nih? Islam apa bukan Islam mayoritas? Islam. Nah, mayoritas dari umat Islam itu sholat apa enggak? Kebanyakannya sholat apa enggak? Kalau kebanyakannya sholat, insya Allah pemimpinnya baik. Kalau kebanyakan yang cuman KTP doang Islam, innalillahi wa inna ilaihi, kita jangan takut. Jadi itu udah sunnatullah, hukum alam kalau bahasa. Ya, tapi sunnatullah, ya, ketentuan Allah. Jadi jangan kita merugi apa kata pepatah Arab, inna syabab wal farag wal jaddah. Sesungguhnya masa muda. Sini kau punya sini. Kau punya rotan sini. Jangan ente yang mukul, aneh mukul. Inna syabab, sesungguhnya masa muda, wal farag, masa luang, wal jaddah, punya duit. Apa? Jaddah punya uang. Mufsidatun lidinil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, masa luang, nganggur, kosong, dan punya uang atau kaya, merusak diri seseorang dengan segala kerusakan. Ini dengerin orang-orang tua nih, ya. Kalau mau mendidik anak, ya, apalagi masih muda, masih anak-anak, kasih kesibukan. Jangan sampai dia kosong.
Kalau anak muda punya tenaga yang begitu besar, nganggur, wah dipakai itu buat nakal tuh masalahnya. Karena sehat-sehatnya, gali-gali masih bagus, ya enggak? Ya enggak? Nah, kalau enggak disibukin dengan belajar, nggak ngafalin Quran, nggak baca Quran, harus anak-anak semua harus wajib buat duha ke bawah harus hafal. Ya, yang kelas 5 udah harus juz amma ke atas. Ya, kelas 5, kelas 6 harus juz amma. Gitu. Ya. Kalau nggak apa, pukul. Ya. Kalau nggak nanti dipakai otaknya buat nonton, buat main handphone. Ya. Akhirnya buang waktu, setan masuk. Ya. Satu, masa muda. Yang kedua, masa luang, nggak boleh nganggur, sibuk. Kalau dia capek, tidur, istirahat. Tapi lagi masih tenaganya, energi, belajar. Nah, gitu. Ya. Yang ketiga, jangan kasih uang, jadah. Nah, kalau punya uang bahaya. Anak-anak muda ini kalau udah masih muda, terus dia kosong, nganggur, dikasih duit. Minta motor, dikasih motor. Minta handphone, dikasih handphone. Bukannya bagus, malah rusak. Jadi harus pelit sama anak-anak, karena dia belum bisa memegang. Seperti pisau. Ya, pisau itu bagus nggak? Bagus kalau buat ibu-ibu yang make, buat potong bawang, potong kangkung, bapak-bapak potong durian. Tapi kalau anak-anak pegang pisau, bukannya bagus, rusak. Ya, dia bisa melukai diri sendiri. Ya, bisa tusuk orang, bahaya. Ya, nah begitu juga handphone. Kalau buat dakwah bagus, buat keperluan dagang, buat bisnis. Tapi kalau dipakai buat nonton film yang nggak bagus, buat pacaran, nauzubillah min zalik, nah itu maka jadi bahaya. Wah, bahaya luar biasa. Ya, hati-hati itu. Ya. 3 tuh. Ya. Rugi kalau menunda-nunda. Ma'asanat ta'atil syubhani, maka alangkah baiknya ketaatan bagi seorang anak muda. Oh, anak muda yang taat itu lebih bagus daripada orang tua yang taubat. Dari kecil, masya Allah. Siapa nih? Bayu, siapa namanya? Dimas, anak baik. Tiap pagi dia selalu sholat, dia nurut sama orang tua. Nah, itu namanya anak baik. Ya, begitu, harus begitu orang tuh ya. Ya, nah, jangan nanti udah tunggu udah tua, baru mau tobat. Otak udah rusak, udah narkoba, udah macam-macam deh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya kalian nih, semua nih, ya, harus dari sekarang mulai baik. Hati-hati, jangan hati-hati pergaulan. Jangan berteman sama teman yang jelek. Ya, kalau bawa ngajak-ngajakin nakal-nakal, ya hati-hati, jangan berteman sama orang begitu. Ya. Fas'au litaqwallah ya ikhwani, maka berjalanlah dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, maka berjalanlah dengan ketakwaan kepada Allah, wahai saudaraku. Dengar ya. Wa amiru awqatakum bi ta'ah, dan makmurkanlah waktu kalian dengan taat. Ya, makmurkan waktu kalian dengan taat. Isi makmur itu apa? Kalau masjid ini disebut masjid yang makmur apa? Ada ta'lim, ada pembacaan maulid, ada pembacaan khatam Al-Quran, dipakai ngaji, dipakai musyawarah. Itu namanya masjid yang makmur. Nah, kita punya waktu harusnya makmur. Makmur itu apa? Tidak ada waktu kosong untuk main-main yang nggak berguna, apalagi maksiat. Waktunya bersih, diisi dengan apa? Ketaatan. Ya, taat. Jadi orang Islam punya istirahat beda dengan istirahatnya orang bukan Islam, bukan non-Muslim. Orang-orang Islam istirahatnya apa? Perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, itu namanya istirahat. Nih sekarang lagi taklim nih. Sampai kapan? Sampai Isya. Datang Isya, sholat. Udah sholat Isya, sholat sunnah. Udah sholat sunnah,
Mulai balik, pulang ke rumah. Pulang ke rumah apa? Ketemu orang tua, cium tangan, assalamualaikum. Suka pulang ke rumah pakai assalamualaikum enggak? Salam pulang dari sini. Kalau pulang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan sama papa, cium tangan sama mama, begitu tiap hari ya. Tiap pulang ngaji, mau berangkat ngaji, mau berangkat sekolah, mau pulang sekolah, biasakan baku dasi deng orang tua. Paham? Wa zikri kulla lahzatin wa sa'ah. Makmurkan waktu kalian dengan ketaatan dan zikir. Ini zikir nih ustaz nih. Baca ratib, baca widul latif, baca ratib al-attas, ratib al-haddad, ratib al-bar, ratib al-idrus, doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak. Asal kuat aja loh. Nah, cuman yang istiqomah. Baca hadrah, hadrah basaudan, hadrah saman. Ada namanya zikir. Ya. Zikir yang paling bagus apa? 3. Zikir yang 3 ini kalau bisa kalian kerjakan. Ya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib menyatakan 3 zikir ini kecil, sedikit, tapi di sisi Allah luar biasa pahalanya besar. Apa itu? Yang pertama sebelum subuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Oh banyak amat Beb. Itu karena kalian belum biasa. Tapi kalau udah biasa, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sebelum subuh, biasain. Ya, di sini biasain masjid nih. Udah azan subuh, kalau ini sholat fajar 2 rakaat. Udah sholat fajar, jangan langsung qomat. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah berapa kali? 100. Siapa yang mengamalkan ini, rezekinya akan makmur, gampang. Dosa-dosanya Allah akan ampuni. Nanti kalau ada kebiasaan ingin maksiat, hobi maksiat, nanti Allah cabut keinginan maksiat tersebut. Ya. Kemudian apa lagi faedahnya? Allah ampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Apalagi manfaatnya zikir subhanallah bihamdi subhanallah lazim astagfirullah sebelum subuh. Rezeki akan datang tanpa susah payah. Enggak harus menghinakan diri. Lo kalau mau punya mobil, baca subhanallah bihamdi subhanallah lazim astagfirullah 100 sebelum subuh. Baca surat Toha. Nah, itu. Enggak, cuman tiap hari, jangan lo bacanya sebulan sekali. Tiap hari. Ini baca zikir seminggu sekali. Setiap hari. Subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Yang kedua, zikir yang kedua sedikit tapi luar biasa. Apa? Setelah zuhur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa? 100. Ditutup yang ke-100 dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ini juga untuk rezeki, untuk keluarga jadi sakinah, mawaddah. Ya, ba'da zuhur 100. Dan yang ketiga, zikir yang sedikit tapi luar biasa pahalanya, luar biasa di sisi Allah, luar biasa di sisi malaikat. Sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi berapa? 33 tambah 100. Sedikit ya? 3 amalan ini kau amalkan setiap hari, lihat sudah 40 hari kelihatan hasilnya. Kebuka. Nah itu, anak ijazahkan kepada kalian semua. Bilang saya terima. Ajazukum kama syekh, kama ajazukum kama ajazani Syekh Al-Habib Salim wal Habib Hasan wa Syekh. Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ijazahkan kepada kalian sebagaimana saya menerima dari guru saya. Bilang saya terima. Ajazukum kama ajazani syekhi. Qabiltul ijazah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Perhatiin ya. Enak gak? Enak kalau garupin jadi harum. Ya. Kulli lahdatin wa sa'ah. Makmurkan waktu kalian dengan ketaatan. Taat kebalikannya maksiat. Ya. Orang tuh kalau sibuk sama taat, dia nggak akan maksiat. Kalau dia nggak sibuk dengan taat, nanti waktu kosong itu nanti setan masuk, diajak kita ke maksiat. Makanya suruh makmurkan waktu. Kenapa? Karena kalau kosong, setan lewat, setan masuk. Otak kita, mata kita, telinga kita dirusak sama dia, mulut kita dirusak. Saya kalau nggak ngaji, saya ngomongin orang akhirnya. Nah makanya bagusan kita bicara yang benar. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, qulu, katakanlah oleh kalian qawlan sadida, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah perbaiki amal. Dari ucapan jadi amal. Jadi pemikiran jadi ucapan, ucapan jadi perbuatan. Makanya kalau kita biasa ngomong baik, insya Allah jadi perbuatan kita jadi baik. Kalau bicara terlalu biasa, sudah terlalu banyak basedu, nanti mulai nanti nakal, akhirnya mulai bohong, mulai foya, akhirnya lama-lama rusak, khianat. Ya, hati-hati itu. Semua dari kata-kata. Katanya dibenerin dulu, lurus, betul, tidak memperbaiki orang, baru nanti perbuatannya. Kulla lahzah, apa lahzah? Lahzah itu kedipan mata. Kulla lahzatin wa sa'ah, setiap saat. Oh, coba latihan 1 hari sekarang. Saya dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa jam tuh? Bangun tidur jam, hitunglah jam 4 ya, atau jam 5. Subuh bangun, sampai isya, sampai datang. Mau tidur biasa tidur jam berapa? Jam 10. Nah, dari jam 5 sampai jam 10 ngoni nih. Coba nilai, bisa nggak? Latih. Saya hari ini mau berkata baik. Saya mau menyenangkan hati orang. Mau bikin orang senyum. Mau bikin orang tua senyum. Mau bikin guru senang. Nah, itu dilatih. Dikendalikan sama kita. Lihat dari pagi. Ngomong apa? Nah, nanti lama-lama dibiasakan ngomong baik, akhirnya terbiasa, ya, gitu. Setiap waktu, ya, makmurkan waktu kalian dengan taat, dengan zikir, setiap kedipan mata dan saat. Faman tafutu sa'atun fi umrihi takun alaihi hasratun fi qabrihi. Siapa yang luput satu waktu dalam umurnya, maka dia akan menjadi penyesalan di kuburannya. Jadi ada satu waktu kosong nih. Kosong itu dipakai apa? Tidak dipakai taat. Ya. Jadi perkara itu ada yang ngerjakan wajib, ada yang ngerjain sunnah, ada yang ngerjain mubah. 3. Ini bisa jadi ibadah semuanya. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Mubah dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan tidak dosa. Nah, 3 ini bisa dijadikan sebuah ibadah kalau kita niat. Saya mengerjakan sholat isya sekarang, wajib. Ya Allah, saya mengerjakan kewajiban perintahmu ya Allah. Nanti kita ke sholat sunnah, ya. Nah, yang ketiga nih, mubah. Mubah ini bisa jadi pahala kalau niat. Contohnya apa? Makan. Saya makan ya Allah supaya kuat untuk tahajud, untuk ibadah, supaya saya kalau ngapalin
cepat saya minum susu ya Allah supaya otak saya pintar. Kalau baca sesuatu hafal, ngafal sesuatu gampang. Ya enggak? Jadi kalau jajan, tahu jajan? Ya, kalau jajan dikasih doi jangan beli permen, jangan beli es, beli susu. Orang kalau minum susu, semakin banyak minum susu cerdas, hafalannya pintar. Nah itu, ya enggak? Nah, satu tuh, ya. Nah, selain perkara wajib dan sunnah, namanya mubah. Apa? Makan mubah, minum mubah, ngoni makan boleh, tidak makan boleh, ngoni minum boleh, tidak minum juga boleh. Apalagi yang perkara disebut mubah? Apalagi yang disebut perkara mubah? Mandi. Ngoni mau mandi boleh, antara mandi juga boleh. Cuma kena busu nanti setelah mandi. Ya enggak? Nah, supaya ngoni mandinya berpahala, niat. Ya Allah saya mandi ya Allah supaya saya sehat, supaya saya kuat, supaya saya ibadah betul, supaya taat sama Allah. Nah, itu. Apalagi yang disebut perkara mubah? Makan, minum, mandi, apalagi? Tidur. Ya Allah saya tidur supaya saya tidur fruk sekarang supaya subuh saya bangun. Itu tidur jadi ibadah. Tidur itu jadi ibadah. Apalagi kalau ngoni wudu dulu. Sebelum tidur wudu, ambil wudu. Nawaitul wudu. Ya. Seperti wudu mau sholat. Ya, udah buang air kecil dulu. Kalau mau sehat hidup, Pak, ya. Setiap mau tidur buang air dulu. Buang air kecil, buang air besar. Jangan menahan kencing. Apalagi menahan buang air besar kalau mau tidur. Jangan. Buangin dulu penyakit kalau mau sehat. Udah sebuang air kecil semua selesai, wudu. Nah, dan wudu ini tidak batal dengan bersentuhan sama istri. Ya, karena wudunya emang buat tidur. Dan tidurnya dalam keadaan wudu dihitung sebagai ibadah. Ibadah, ditulis ibadah. Ya, sampai dia bangun. Ya. Nah, lalu dikatakan di sini, ya, wa man yaqul anni shaghirun asbiru hatta akhafullah hina akbaru. Siapa yang berkata, saya kan masih kecil, sabar dulu, oh usah banyak-banyak ibadah, nanti aja udah tua. Kalau saya mau udah tua baru saya mau tobat, mau jadi ibadah. Nah, kalau ada bisikan seperti itu, fa inna dzaka garrahu iblisu, maka itu adalah tipu daya atau bisikan dari iblis. Wa qalbuhu mughaffalun matmusu, dan hatinya terkunci. Mughaffal artinya apa? Terkunci. Matmusu, apa matmusu? Matmusu sama, ya. Matmus artinya terhapus. Ya, mughaffal terkunci, matmus terhapus. Ya. Sekali lagi, ulang saya katakan lagi. Wa man yaqul anni shaghirun asbiru. Siapa yang berkata saya masih kecil, sabar dulu. Enggak usah baik-baik, enggak usah belajar, enggak usah ngaji, enggak usah salat. Nanti aja kalau sudah besar. Ya. Hatta akhafullah hina. Nanti saya takut sama Allah kalau udah besar. Kalau takut sama Allah itu dari kecil, dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Kenapa? Karena orang yang mengatakan saya masih kecil, nanti takutnya nanti udah besar, itu adalah bisikan iblis. Hatinya terkunci. La khaira fi man lam yatub shaghira wa lam yakun bi aibihi basira. La khaira fi man lam yatub shaghira. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak tobat dari sejak kecil. Tidak ada kebaikan. Walam yakun bi'aibihi basira, dan tidak bisa melihat aibnya. Tidak ada kebaikan. Jadi orang kalau Allah pengen dia jadi orang baik, dia ingin mendalami ilmu agama. Kalau Allah ingin dia jadi orang baik, dia bisa melihat aibnya sendiri.
Oh, saya ini punya kekurangan, malas. Saya punya kekurangan ini agak sombong. Saya punya kekurangan ini apa? Pelupa. Pelupa kekurangan itu. Ya, kasih pelajaran lupa lagi, dikasih ingat lupa lagi. Nah, itu orang yang bisa melihat dirinya punya aib, berarti Allah menginginkan dia kebaikan. Kalau Allah tidak menginginkan dia jadi orang baik, dia tidak bisa melihat aib diri sendiri. Dia tidak ingin belajar ilmu agama. Nah, itu ya. Wa in aradda sunnatan nabiyyi. Nah, nih, terakhir satu lagi. Jika kamu ingin melaksanakan sunnah Nabi, jika kamu ingin melaksanakan sunnah Nabi, apa itu sunnah Nabi? Banyak. Tapi yang intinya sunnah Nabi apa? Fajtanibanna korona asui. Maka hindarilah teman-teman yang jelek. Itu sunnah yang paling besar itu. Apa sunnah yang paling besar? Menghindari teman-teman yang buruk. Dengar? Itu. Nah, sunnah Nabi banyak. Cuman di sini nih ditekankan sama beliau ini teman jelek. Berteman sama teman jelek, ya, itu lebih berbahaya daripada sendirian. Ya, ini lingkungan jelek semua nih, semuanya bangsat, bajingan, ini judi, ini zina, ini judi, ini mabok, ini mencuri. Seandainya satu daerah jelek, ya, udah nggak usah nggak punya teman, lebih bagus daripada kita berteman sama bajingan. Ya, ada tuh zaman jelek. Ada zaman tuh ada dua, ada zaman bagus, ada zaman jelek. Kalau zaman bagus, lingkungannya bagus semuanya. Di sini ustadz, di sini guru ngaji, ini ulama, ini habib. Itu namanya zaman bagus. Ada zaman jelek. Saya ngalamin dulu. Ya. Nauzubillah. Tapi saya dulu nggak punya teman. Kenapa? Zamannya teman daripada berteman sama bajingan, ngapain? Dimusuhin. Ini geng. Gue nggak takut. Sendiri selawan satu sekolah, ya. Kita lawan arus sendiri. Nah, itu lebih bagus daripada berteman sama orang jelek. Nah, kalau ada teman yang baik, walaupun satu orang berteman sama teman baik, lebih bagus daripada sendiri. Ya, ini kayaknya harus bersaudara sama Ustaz Masani. Masani sama kayaknya kerjasama, sama Rahmat kerjasama, sama, ya, itu lebih baik daripada sendiri. Ngajar sendiri, nggak ada temannya. Ya nggak, bekerja sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini untuk kerjasama. Ente ngajar Iqra 4, 5, 6, Anas 1, 2, 3, Rahmat Quran, begitu. Nah, itu lebih bagus daripada sendiri. Semuanya di handle sendiri, capek sendiri, gempor lo sakit. Nah, ya. Ini sedikit aja, sampai situ dulu ya. Ingetin Ustaz Masani itu batasannya. Ya, ini nanti kalian hafal nih. Ya, ayo baca sama-sama. Pegang, ayo pegang. Ya, dengerin lagunya nih. Bismillahirrahmanirrahim.